Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Maulidina bersama dengan Husnia Alfiana dari kelas AK4A akan mempresentasikan jawaban UAS kami mengenai mata kuliah auditing. Untuk soal yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanen file dan current file? Berikan contoh untuk setiap file tersebut. Jawaban kami telah didapat dari buku Al-Jusuf Haryono halaman 240, yaitu menurut standar audit nomor 230, yang dimaksud dengan dokumentasi atau kertas kerja audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik. Dokumen audit harus mencakup semua informasi yang dipandang perlu oleh auditor untuk memenuhi pelaksanaan audit dan menjadi pendukung atas laporan audit. Lalu ada menurut standar audit seksi 339 paragraf 3. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Lalu ada juga permanent file. Permanent file berisi data historis dan data yang bersifat berkelanjutan. File-file ini merupakan sumber informasi tentang berbagai hal dalam audit yang berlaku dari tahun ke tahun. Tujuan dari pembuatan permanent file itu sendiri adalah sebagai acuan pemeriksaan di tahun yang mendatang, lalu memberikan ringkasan informasi kepada staf auditor yang baru pertama kali melakukan audit atas klien tersebut. Dan yang terakhir, menghindari pembuatan kertas kerja yang sama pada audit tahun berikutnya. Kemudian contoh dari permanent file yaitu ringkasan atau kopi dokumen-dokumen yang berlaku secara berkelanjutan seperti misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak-kontrak. Lalu analisis akun-akun tertentu dari tahun-tahun yang lalu yang berpengaruh terhadap auditor, informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian, dan hasil prosedur analitis dari tahun ke tahun. Selanjutnya, current file. Current file meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun-tahun berjalan atau tahun yang diperiksa. Contoh dari current file yaitu program audit, informasi umum, working trial balance, lalu jurnal penyesuaian, dan juga jurnal reklasifikasi, dan daftar pendukung. Nah, dari permanent file dan current file ini dikutip dari buku Al-Jusuf Haryono halaman 245 sampai 249. Oke, untuk nomor 2 itu soalnya sebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit dengan contoh. Jadi tipe bukti audit itu yang paling penting bagi auditor itu bukti dokumenter. Nah, bukti dokumenter ini dibuat dari kertas bertuliskan huruf atau angka atau simbol-simbol yang lain. Menurut sumbernya, bukti dokumenter dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama itu ada bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas dan dikirimkan langsung kepada auditor. Jadi, bukti dokumenter yang terbaik adalah pada poin 1 ini. Bukti audit ini diperoleh auditor melalui prosedur audit yang disebut konfirmasi. Yang kedua, bukti dokumenter yang dibuat pihak luar yang bebas yang disimpan dalam arsip klien. Bukti ini diperlukan oleh auditor, umumnya disimpan dalam arsip klien. Contohnya itu seperti rekening koran bank, sertifikat saham, dan obligasi.
Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat kepercayaan terhadap jenis bukti dokumenter ini adalah apakah dokumen tersebut dapat dengan mudah diubah atau dibuat oleh karyawan dalam organisasi klien. Maksud dari organisasi klien itu auditi. Nah, pada umumnya bukti audit yang relatif lebih andal bila dibandingkan dengan bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Yang ketiga itu bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Bagi auditor, bukti ini itu bukti audit yang kualitasnya lebih rendah karena tidak adanya pengecekan dari pihak luar yang bebas. Contohnya bukti dokumenter ini adalah faktur penjualan, surat order pembelian, bukti pengiriman barang, laporan penerimaan barang, memo kredit, dan berbagai macam dokumen lain. Nah, bukti ini tuh dibuat oleh klien atau auditi. Sumber yang didapat dari buku Mulyadi, judul bukunya itu auditing, halaman 81 sampai 83. Oke, selanjutnya nomor 3. Apakah perbedaan antara compliance test dan substantive test? Berikan contoh 3 hal tersebut pada pengujian akun piutang. Compliance test adalah tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian internal. Compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi berikut ini. Ada jenis transaksinya: penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, lalu pembelian, pembayaran gaji dan upah, juga ada jurnal koreksi atau penyesuaian. Lalu jenis compliance testnya ada sales test, cash receipt test, cash disbursement test, purchase test, payroll test, dan jurnal voucher test. Lalu sampel yang digunakan itu ada faktur penjualan, kwitansi, nomor cek atau giro, purchase order, daftar gaji, dan juga jurnal voucher. Compliance test ini kita kutip dari blogspot Coretan Keuangan mengenai compliance test dan juga substantive test. Lalu di sini ada contoh compliance test pada pengujian akun piutang. Misalnya sistem pengendalian internal atas pengujian akun piutang antara lain PT XYZ mencatat saldo piutang dalam buku-buku tambahan piutang, yaitu account receivable, subsidiary ledger, dan juga perusahaan membuat daftar piutang berdasarkan umurnya atau aging schedule. Untuk substantive test, yaitu auditor juga menilai catatan transaksi yang dibuat klien dengan melakukan verifikasi atas jumlah rupiah transaksi. Terus itu dikutip dari buku Al-Yusuf Haryono halaman 245 sampai 249. Nah, di sini ada prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test antara lain yaitu inventarisasi aset tetap, terus ada observasi atas stok opname, terus observasi atas lalu konfirmasi piutang, utang dan bank, lalu subsequent collection dan subsequent payment, ada cash opname, pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Ini dikutip dari link Coretan Keuangan mengenai compliance test dan substantive test
Terus contoh dari substantif tes pada pengujian akun piutang, misalnya piutang PT XYZ salah satunya berasal dari PT Benji yang berjumlah 18 juta. Konfirmasi positif telah auditor berikan ke PT Benji dan PT Benji setuju terhadap konfirmasi piutang tersebut. Lalu yang kedua, piutang PT XYZ salah satunya berasal dari PT Perisman yang berjumlah 18 juta. Konfirmasi positif telah auditor berikan ke PT Berisman dan jawaban hasil dari konfirmasi dari PT Berisman menunjukkan bahwa jumlah tersebut tidak benar karena sudah terjadi pengembalian barang untuk faktur nomor 920 senilai 2 juta. Retur penjualan tersebut belum dicatat dan diposting ke kartu piutang yang bersangkutan. Selanjutnya untuk nomor 4. Soalnya yaitu untuk pengujian akun piutang sering digunakan teknik konfirmasi. Maaf. Teknik konfirmasi jelaskan asersi yang hendak diuji dengan teknik tersebut serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Untuk asersi dari teknik konfirmasi piutang itu ada 3. Pertama itu ada asersi tentang keberadaan dan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa piutang yang tercantum dalam neraca benar ada. Yang kedua ada asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha di neraca telah mencakup semua aset entitas. Yang ketiga, asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang direalisasikan. Sumbernya dari buku Mulyadi, judulnya Auditing, halaman 72 sampai 73. Nah, prosedurnya apa? Yaitu prosedur audit yang digunakan dalam pengujian piutang yaitu vouching, di mana auditor menggunakan dokumentasi untuk mendukung catatan transaksi atau jumlah tertentu. Ini di buku Haryono Jusuf halaman 231. Selanjutnya prosedur konfirmasi piutang juga mencakup pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi, pendesainan permintaan konfirmasi, pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan, lalu ada pemerolehan jawaban dari pihak ketiga, dan penilaian terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut. Nah, sumbernya itu dari Akademia Konfirmasi Piutang Usaha. Nah, jenis-jenis konfirmasi itu ada 2, konfirmasi positif dan negatif. Positif itu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Ini terdapat di Standar Auditing nomor 505.6b. Konfirmasi positif, konfirmasi yang wajib dibalas untuk membuktikan nilainya oleh pihak yang diberikan informasi. Dan yang kedua itu ada konfirmasi negatif, adalah permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan
konfirmasi. Dalam hal ini, konfirmasi negatif apabila tidak diterima jawaban dianggap bahwa apa yang tercantum dalam konfirmasi itu sudah benar. Meskipun mungkin saja sebenarnya debitur tidak acuh atas konfirmasi tersebut. Sumbernya itu dari buku Haryono Jusuf halaman 624 sampai 628. Untuk soal teori sudah selesai, akan dilanjutkan ke soal kasus. Lalu di sini kami KAP Erismus Hansel dan rekan akan mengaudit PT Anugrah Indah berita acara penghitungan kas kecil periode 31 Desember 2017. Saldo kas kecil di laporan keuangan 31 Desember 2017 berjumlah 3 juta rupiah. Dana kas kecil dihitung oleh auditor bersama dengan kasir yang bernama Saudari Helena. Diketahui jumlah uang kertas satuan 100.000, kuantitasnya 6 berjumlah 600.000, lalu satuan uang 50.000, kuantitas 18 jumlahnya 900.000, satuan uang 20.000 dengan kuantitas 8 jadi berjumlah 160.000, lalu 10.000 kuantitas 7 berjumlah 70.000, satuan uang 5.000 dengan kuantitas 3 jadi berjumlah 15.000, lalu satuan uang 2.000 kuantitas 29 jumlahnya jadi 58.000, dan satuan uang 1.000 kuantitasnya enggak 0, jumlahnya 0. Nah, di sini jumlah keseluruhan uang kertas ada 1.803.000. Lalu kita memberi tanda cross putting. Lalu ada uang logam. Jumlah kuantitasnya ada 31 dengan satuan uang 1.000, jumlahnya 31.000, lalu ada satuan uang 500, kuantitasnya 24, jumlahnya 12.000, satuan uang 100, kuantitasnya 4, jumlahnya 400, maaf. Lalu satuan uang 50, kuantitasnya 0 dan jumlahnya 0. Jadi jumlah keseluruhan uang logam ada 43.400. Lalu kita kembali berikan cross putting. Jadi jumlah uang tunai ada 1.846.400. Lalu kami berikan tanda footing dan juga vouching. Selanjutnya ada cek mundur dari PT Usaha Terus sejumlah 5.000. Selanjutnya ada pengeluarannya. Nah, ada akunnya, yaitu beban tol dibayar kepada Jasa Marga tanggalnya 29 Desember 2017 dengan jumlah 52.000. Lalu akun perlengkapan kantor. Ya Allah, maaf ya, belum itu nyalahin. Aku udah ngomong. Nih. Oke, aku lanjutin ya. Nah, itu ada pengeluarannya. Nah, akunnya itu ada beban tol dibayar kepada Jasa Marga tanggalnya 29 Desember 2017 dengan jumlahnya 52.000.
Yang kedua ada akun perlengkapan kantor, dibayar kepada toko ABC, tanggalnya 30 Desember 2017, jumlahnya 545.000. Dan akun 3 itu perlengkapan kantor juga, dibayar kepada toko ABC, tanggal 5 Januari 2018, jumlahnya 226.000. Dan beban perbaikan AC itu dibayar kepada CV Jaya Teknika tanggal 9 Januari 300, jumlahnya 330.600. Nah, ini ada di soal kasusnya. Jadi jumlah pengeluarannya itu sejumlah 1.153.600. Kita beri voting dan vouching. Nah, saldo per audit 10 Januari 2018 itu saldo per audit 10 Januari 2018 itu didapat dari kata Sanrian. Didapat dari jumlah uang tunai sejumlah 1.846.400 ditambah cek mundur dari PT Usaha Terus sejumlah 5 juta dan ditambah total pengeluaran sejumlah 1.153.600, menghasilkan saldo per audit 10 Jan 2018 itu sejumlah 8 juta. Nah, ini selisihnya itu didapat dari 3 juta ya, Rin. 8 juta dikurang 3 juta. 8 juta dikurang 3 juta. Nah, dana tersebut di atas dihitung di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya seluruhnya sebesar 8 juta pada tanggal 10 Januari 2018. Keterangannya itu JP1 indexing. Nah, ini diperiksanya itu nanti ya sama Pak Ridwan, terus dibuat olehnya Rinda dan Husnia. Keterangannya terdapat selisih kelebihan dana kas kecil sebesar 5 juta. Ini disebabkan karena adanya cek dari PT Usaha Terus untuk membayar invoice nomor 0245 yang belum disetorkan dan akan disetorkan keesokan harinya. Lalu ada jurnal penyesuaian. Kita membuat penyesuaian dari cek mundur PT Usaha Terus. Penyesuaiannya itu piutang usaha pada kas kecil di debit 5 juta dan di kredit juga 5 juta. Jadi menurut kami ini, kenapa jurnal penyesuaian seperti itu? Kami menganggapnya kalau cek itu kan dititipkan di kasir, jadi secara otomatis dibukukan juga dan sudah diakui di kasir, tapi kayak masih dalam bentuk cek. Nah, makanya masuk ke dalam cek mundur. Nah, ketika sudah diakui sebagai kas kecil namun kelebihan, makanya kas kecilnya kami kurangkan atau dikreditkan. Selanjutnya kami akan menjawab soal nomor 1, yaitu asersi apa saja yang sedang diuji dalam kasus di atas. Disebut apakah prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Jawaban kami, asersi yang sedang diuji dalam kasus kas kecil tersebut yaitu ada 2, ada asersi keberadaan
atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva dan uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Di mana dalam kasus tersebut, asersi yang dibuat manajemen mengenai saldo kas kecil yang tercantum dalam neraca benar adanya. Lalu yang kedua ada asersi kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Di mana pada kasus tersebut manajemen membuat asersi bahwa kas kecil benar menunjukkan saldo lengkap sesuai dengan pemeriksaan fisik uang dan juga bukti yang telah dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah menggunakan prosedur inspeksi, di mana inspeksi mencakup pemeriksaan atau catatan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kas, elektronik, atau media lain. Untuk soal nomor 2 sudah dijelaskan tadi di jurnal penyesuaian. Sekian dari jawaban UAS kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah. Halo Nia. Belum. Arin, ya astaga, astagfirullah.